Haris tak pernah absen menemani Roger yang hampir 2 bulan mendekam di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan menahan pilu, Eeng pun menyaksikan bagaimana anaknya menaiki mobil tahanan yang akan membawanya ke Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Bahkan tak rela jika anak terkasihnya itu akan berada di LP yang menjadi momok banyak orang, ia pun ikut mengantarkan kepindahan Roger dan Warta. Antara Henny Mariana, istri ketiga Jojon, dengan keluarga mantan istri pertama mendiang Jojon, Iin Sina, beserta keenam anaknya, belumlah mencair. Di saat Henny yang masih bertahan belum mau menampakkan batang hidungnya, bahkan di acara 40 harian semalam, Henny juga tak mau muncul, istri kedua almarhum Jojon justru telah merapat ke pihak Iin. Lantas, benarkah kehadiran istri kedua almarhum Jojon, Selviana, di acara pengajian 40 harian yang digelar Iin Sina di kawasan Ciledug itu sebagai bentuk dukungan terhadap Iin dan anak-anaknya? Saya gabung ke yang tua aja deh. Iya, seperti saudara. Udah seperti adik aja, saya anggap kakak aja sama yang. Ya kita memang punya niatan sendiri untuk silaturahim ke sana di hari ketiga, bukan karena kita diundang loh. Karena kita merasa ada niatnya karena ini. Karena kan itu masih papahnya anak-anak itu juga yang disentul juga emang tempat papahnya. Jadi kita nggak ini ya. Sebenarnya kita nggak tahu, baru pas kejadian meninggal ya tahu. Oh, jadi hari ketiga baru. Pergabungan itu kan gini loh, maksudnya saya tuh kan kita ini kan pihak istri papa ya, anak-anak papa yang tertua. Di sana kan papa tinggal di Sentul. Nah, mestinya yang namanya di Sentul itu harus ada komunikasi, ya kan? Mau komunikasi masalah bikin acaranya di sana, di sini. Tetap kita toh intinya doa-doa juga, ya kan? Doa-doa juga intinya kita jangan sampai melupakan orang tua yang sudah meninggal. Terus apalagi yang kita cari? Tidak munculnya Henny Mariana saat pengajian semalam, kabarnya berkaitan dengan kondisi dirinya yang kurang sehat. Bahkan tetangga dan tamu undangan membenarkan jika istri muda almarhum Jojon itu kelelahan dan masih diliputi kesedihan berkepanjangan. Namun benarkah ketidakmunculan Henny ini lantaran ketidaksiapan dirinya dengan tuntutan anak-anak almarhum yang ingin diakui keberadaannya sebagai anak almarhum Jojon? Bunda Henny kayaknya emang lagi kurang sehat. Karena konsentrasinya emang dari yang ketiga terus 7 hari. Terus alhamdulillah sekarang nih emang kayaknya lagi keliling-keliling beliau. Kayaknya lagi kurang sehat. Kita taunya kan memang di sini ya, jadi kita memang nggak. Memang kita tahu memang ada, tapi kita nggak. Ya memang kita tahunya diundang kemari ya kita datang ya kita mendoakan. Kalau aku lihat ya kondisinya tante, aku manggil tante sama Om Jojon ya, masih sedih ya, matanya juga tadi pas aku lihat juga habis nangis, masih sembab gitu, masih kelihatan masih berduka ya. Pasti rasa sedih itu pasti ada ya, apalagi kan baru 40 hari ya ditinggalin. Kita semua juga kan pasti merasa seperti itu. Belum mau munculnya Henny ini makin membuat jarak antara ia dengan anak-anak suaminya dari pernikahannya terdahulu. Bahkan tertutupnya Henny ini telah dirasakan oleh Selviana, istri kedua almarhum yang mencoba bertandang ke rumah duka pada hari ketiga. Bahkan keberadaan Selviana yang hendak menanyakan soal acara berkaitan dengan kepergian almarhum, kabarnya disambut dingin oleh Henny. Lantas, benarkah soal kabar yang menyebutkan jika Henny takut jika pundi-pundi suaminya semasa hidup diotak-atik oleh anak juga mantan istri almarhum itu benar adanya? Bukan nggak bisa aku dengan yang di sana ya, tapi sepertinya mungkin yang di sana tuh kita kan datang ke sana maksudnya mau silaturahim biar dekat ya. Tapi kita dianggapnya bukan keluarga ya, seperti orang lain, seperti tamu gitu kan. Harusnya
waktu pas meninggal pertama tuh, hari pertama tuh setelah penguburan kita kan datang lagi ke sana pengen tahu nih hasilnya di sana tuh ada kebijakan apa untuk yang pertama dan istrinya yang lain sebelum yang disentuh gitu. Dan yang di sana nggak tahu juga ya, mungkin sibuk atau memang nggak berusaha. Harusnya kan ke tempat yang lebih yang tertua dulu yang harus berusaha. Kalau saya bagaimana mamanya anak-anak di sini aja. Kalau kita disangka kita ini mumpung keadaan seperti ini mampang mumpung terus enggak lah, kita nggak mampang mumpung dari dulu juga orang tahu kok. Ya kita mah Sini orang lebih prihatin, cari uang sendiri. Saya nggak pernah telepon, nggak pernah kontak, nggak pernah minta uang. Lama ditinggalin nggak pernah. kesian juga kan tanahnya belum kering, masa kita membicarakan itu ya. Enggak lah, kalau sampai ada berita yang kita mau enggak lah. Kalau memang haknya anak-anak ada ya terserah anak-anak nanti. Hingga akhir hayatnya, mendiang Jojon memang termasuk pelawak yang masih produktif. Hanya saja, suksesnya ia membuat orang tertawa berbanding terbalik dengan pribadinya yang menyimpan sebuah kehidupan yang cukup pelik. Lalu, apa yang membuat Adi sebagai anak tertua Jojon kabarnya justru menuding jika Henny Mariana ada di belakang tidak harmonisnya hubungan dirinya dengan almarhum ayahnya? Belum terpikir dulu masalah 40 hari, masalah warisan. Saya sampai sekarang dari Bapak meninggal sampai Papa 40 hari belum terpikir. Kenapa? Pikiran saya tuh lagi runcing yang itu aja yang saya maksudnya, yang disayangkan itu aja. Yang paling saya menerangkan tentang kesenian. Terus yang disayangkan itulah Papa sakit itu aja. Warisan belum terpikirkan dulu gitu, karena masih ya janganlah kalau lagi keadaan 40 hari ini jangan ngomongkan warisan. Nggak terpikir ke situ ya. Tapi kalau ini ya terserah anak-anak aja deh. Apalagi di tempat pihak di sini yang paling tua. Pasti anak-anaknya kan ya kita mendukung aja sebagai tua. Kalau memang itu haknya anak-anak ada, kenapa? Ya itu terserah anak-anak aja nanti. Ya, kalau kita sih nggak. Ya bagaimana yang baiknya aja nanti anak-anak. Begitu banyaknya puji-pujian yang diantarkan bagi almarhum Jojon bukan tidak mungkin akan membuat almarhum senang di alam keabadiannya. Setidaknya inilah sebuah pesan yang tersirat di dalam mimpi Iin. Lalu benarkah jika di dalam mimpi Iin almarhum menginginkan wanita-wanita yang pernah ia nikahi bersatu demi sebuah kedamaian, bukannya sebuah perseteruan seperti saat ini? Ya mimpinya kan begitu, papahnya kan pengen akur-akur. Beneran Namanya kita kalau harus itu bersatu dong. Iya. Jangan istrinya kalau nggak bersatu gimana? Maksudnya Kepengen istrinya yang paling tua di sini nih, mamanya anak-anak di sini tuh dia kan paling tua, bukan kepengen dihormatin, tapi namanya kita selaku yang muda ya kita yang mendahului lah. Ya Allah aja kan sifat pengampun. Iya. Masa sama manusia enggak? Apa yang Apa kita terima aja ya saya. Iya. Yang penting jangan ini ya saya kita mah ya. Iya pokoknya ya kalau untuk bicarakan yang baik, niat yang baik ya kita pasti terima. Itulah detik-detik mengharukan bagi Ibunda Roger Danuarta, Eeng Wiratmaja, yang sejak anaknya resmi menjadi tersangka kasus narkoba pada bulan Februari lalu, nyaris tak pernah absen menemani Roger yang hampir 2 bulan mendekam di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan menahan pilu, Eeng pun menyaksikan bagaimana anaknya menaiki mobil tahanan yang akan membawanya ke Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Bahkan tak rela jika anak terkasihnya itu akan berada di LP yang menjadi momok banyak orang, ia pun ikut mengantarkan kepindahan Roger Danuarta.
Ayo, ayo, dulu. Sambil ngobrol di sini. Sini, Bang.